Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu, karena tidak ada Allah seperti Engkau yang pernah kami lihat, yang pernah kami nikmati kasih dan pemeliharaannya. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang olehnya kami memperoleh jalan masuk ke dalam kekudusan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berilah kami pengertian, supaya firman yang kami dengarkan malam ini, kami renungkan dan kami hayati, serta kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanda perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Hal kecil yang menghasilkan yang besar. Pernahkah Anda merasa tak berarti dalam kehidupan keluarga dan di hadapan orang lain? Jika pernah, segeralah ubah cara pandangmu
terhadap kenyataan-kenyataan hidup dan mulai melihat, mulai memandang bahwa yang kecil itu bisa berguna bagi orang lain. Sebagaimana halnya dengan kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi. Dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi menilai biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Karena itu biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang paling kecil. Walaupun demikian, biji sesawi yang dianggap paling kecil itu justru akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat setelah ditaburkan. Kita dapat menghayati bahwa sesuatu yang kita anggap kecil, jika kita serahkan dalam kuasa Allah, maka pasti akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan kita. Allah berkuasa untuk mengubah hal-hal kecil menjadi hal yang besar. Karena itu, kita perlu keyakinan bahwa jika kita merasa kecil di dalam Allah, namun tetap berserah dan percaya pada Allah, maka pertumbuhan kita akan menjadi pertumbuhan yang besar. Pertumbuhan rohani dapat saja dimulai dari hal yang terkecil, namun sudah pasti hasilnya akan sangat besar jika tetap bertumbuh dan dipelihara dalam kuasa Kristus. Seperti biji sesawi yang ditanam, kita akan mengalami proses pertumbuhan sampai kita menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Dengan demikian kita dapat menghayati bahwa hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap kecil dan tak berarti, akan tetapi dia ketika berada di dalam Tuhan, dalam kerangka kuasa Allah, ia akan menjadi sesuatu yang besar dan sangat berarti. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kamu merasa kecil, kamu merasa tidak punya arti apa-apa, tetapi jika kamu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus Yesus dengan iman percaya yang benar, kamu juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang besar untuk kerajaannya. Amin. Dalam Kristus
Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami merasa bahwa kami ini tidak punya arti apa-apa, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau dengan iman yang benar, maka Engkau akan memakai kami untuk kerajaan-Mu. Semua dimulai dari hal yang kecil, demikian juga dengan iman percaya kami. Tetapi Tuhanlah yang akan mempertumbuhkannya dan kemudian menghasilkan buah-buah yang lebih besar lagi. Tuhan, ubah cara pandang kami. Jika selama ini pikiran kami hanya tertuju kepada hal-hal yang besar, tetapi malam hari ini kami memperoleh pengertian. Sekalipun kami merasa kecil, atau kami merasa iman kami iman yang kecil, namun ketika hidup di dalam Tuhan, Ia akan menghasilkan hal-hal yang besar. Menghasilkan pertobatan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan, dan menuntun kami kepada segala kebenaran. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berdoa, karuniakanlah kepada kami iman yang benar. Jadikanlah anggota keluarga kami, anggota keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Mengimani segala sesuatu di dalam Tuhan. Hidup ini, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, usaha atau bisnis. Demikian juga perencanaan-perencanaan yang sedang direncanakan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, teguhkanlah kami dalam iman, dan hanya kepada Kristus Yesus kami menyerahkan hidup kami, percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami bersehati berdoa sebagai kawanan domba Allah di tengah-tengah jemaat, mengucap syukur untuk berkat pengasihan-Mu Tuhan, baik melalui pekerjaan, melalui pendidikan, dan berbagai usaha. Demikian juga dengan yang ditambahkan lagi setahun usia kelahiran. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami sebut di dalam doa Bapak Martin Yusuf, Bapak Reski Rante Padang, Bapak Benyamin Tandi, Bapak Markus Pare, Bapak Yanto Lapik Pasobe, Clara Natania Meloni, Monika Pabebang, Afika Meilani Saapang, Nelson Tandibua, dan Yehezkiel Boli. Demikian juga dengan Bapak Yohanes Rokson dan Ibu Ruth Datu yang ditambahkan setahun usia pernikahan kepada mereka. Tuhan, teguhkanlah mereka dalam kesyukuran mereka ini. Kami berdoa bersama dengan jemaat yang sedang menantikan belas kasihan-Mu Tuhan, terkhusus mereka yang sakit. Tuhan, jamah harapan mereka dipulihkan dari sakit penyakit yang dia alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah jemaat ini, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mohon penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Berdoa mendoakan warga jemaat yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa dosa dalam hidupnya. Beri kemenangan kepadanya Tuhan. Warga jemaat yang sekarang ini sedang merindukan keturunan, diberkatilah setiap rahim yang merindukan keturunan. Demikian juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, karuniakan pasangan hidup yang seimbang. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Yang sedang menata usaha, beri kelancaran dan kemudahan.
yang sedang menuntut ilmu baik dari tingkat dasar hingga lanjutan dan perguruan tinggi, semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kota di mana kami berdiam ini. Biarlah bangsa kami, negara dan kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, mendoakan pelayanan di tengah gereja ini. Pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG dan unit kerja yang ada di dalam jemaat akan bersama-sama bergandengan tangan untuk mengangkat tugas pelayanan yang olehnya telah diterima di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di dalam surga, jaga kami jika kami istirahat malam hari ini. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.